Oke, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan menemani teman-teman semua selama beberapa jam ataupun beberapa waktu ke depan. Saya juga kebetulan mahasiswa dari Fakultas Farmasi Unpad angkatan 2019. Jadi udah cukup tuh ya. Mungkin agak jauh nih dari teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, kita bakal sambut juga teman-teman semua. Nah, hari ini kita bakal diskusi mengenai internasional farmasi, terutama nih buat teman-teman kelas 12 pasti udah mulai mencari-cari kan pengen kuliah apa selanjutnya, ataupun ada yang tertarik nih di bidang kesehatan, terutama di bidang farmasi, dan juga suka nih tentang hal-hal yang berbau internasional, cocok banget untuk masuk ke farmasi internasional di Universitas Padjadjaran. Nah, nanti kita bakal kupas tuntas mengenai gimana sih cara registrasinya, terus lingkungannya, dan apa juga kelebihan-kelebihan yang bisa teman-teman dapatkan di Internasional Farmasi Universitas Padjadjaran ini. Mungkin kita kenalan dulu dengan dua pembicara kita pada hari ini. Oke, jadi selama beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol dengan dua dosen kita dari Farmasi Unpad, yaitu ada Bapak Holis Abdul Holik dan juga ada Bapak Nasrullah Tony, di mana di sini Pak Holis sebagai Kepala KUI Farmasi Unpad atau Head of International University, dan juga ada Pak Nasrul nih sebagai Kepala Program Studi Sarjana di Fakultas Farmasi. Nah, mungkin sebelum kita mulai mendengar penjelasan dari kedua pembicara kita hari ini, kita akan menonton profil singkat dari Fakultas Farmasi Padjadjaran. Developing to participate and preparing reliable Indonesian human resources in the field of health and medicine. We are committed to lead pharmacy graduates to become competent future generations, excellent and competitive for the nation's future. Began as the Department of Pharmacy in the Faculty of Sciences of Universitas Padjadjaran, Department of Pharmacy started its first lecture on 19th of February 1959 by occupying several buildings in Bandung City. As a regard of the improvement in the quality of education in the Department of Pharmacy, on 17 October 2006, we are entrusted to expand as the Faculty of Pharmacy and were given an A accreditation from the National Accreditation Institutions. Currently, the Faculty of Pharmacy has 5 study programs. Pharmacy Undergraduate Study Program, Pharmacist Profession Study Program, Master of Pharmacy Study Program, Master of Clinical Pharmacy, and Doctoral Study Program. Undergraduate Study Program has international class program and has been accredited by the Malaysian government. For the Pharmacist Profession Study Program, we employ the competency-based curriculum to create excellent pharmacists who are ready to contribute in the health development. Additionally, we have a double degree master program. In a double degree program, a graduate will obtain double master degree within 2 years of study in the field of translational science and drug development. This program is in collaboration with Rutgers, the State University of New Jersey, United States. In the doctoral program, we have a research-based doctoral study program. This is a postgraduate program which is entirely based on the research and is the one and only program in Indonesia with the graduation grade based on the publication in reputable international journals. We place the development of science and technology as our priority, with the support from 4 relevant departments which complement each other, creating a conducive teaching-learning environment, sharing the knowledge, and open the vision into the horizon of science. Those 4 departments are Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology,
Department of Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry, Department of Biological Pharmacy, and Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy. Currently, we have a laboratory equipped with various tools which support world-class level of education and research. To date, we are developing several study centers, such as the Study Center of Herbal Medicines, the Study Center of Drug Discovery and Pharmaceutical Development, and the Study Center of Excellence in Higher Education for Pharmaceutical Care Innovation. One of our study centers, the Study Center of Pharmaceutical Services, become the one and only research institution in the country which conduct the comprehensive study in the therapy monitoring. Not only equipped with the study facilities, as a real step to continuously improve the quality of teaching, we are also supported by professional and highly competent education personnel. Various awards, cooperations, and recognitions of our innovation products have made us understand the meaning of hard work. As a place of learning and creativity, Faculty of Pharmacy of Universitas Padjadjaran fully supports the students' activities and creativities through student unions. This is a place where we exchange the ideas and networking through classrooms, discussion rooms, to laboratories in the development of science in the field of pharmacy. Let's develop your own potential together with us. Faculty of Pharmacy of Universitas Padjadjaran, the Faculty of Excellence. Nah, selanjutnya mungkin kita akan dijelaskan nih oleh Pak Holis dan juga Pak Nasrul mengenai apa sih, bagaimana itu Fakultas Farmasi dan juga prodi-prodinya, departemennya, fasilitasnya, dan juga mungkin penghargaan-penghargaan yang sudah pernah dicapai oleh Fakultas Farmasi. Silakan kepada Pak Holis dan Pak Nasrul. Ya, makasih Jessica. Terima kasih Jessica. Jadi ini sekilas sebetulnya tadi sudah disampaikan in English ya. Ini kita lihat Fakultas Farmasi itu mungkin bisa dibilang satu-satunya fakultas yang memiliki moto ya khusus, the Faculty of Excellence ya. Dan kita punya branding khusus, punya logo khusus. Jadi kita salah satunya mungkin ya. Jadi yang pertama yang memiliki ciri khas tersendiri bahwa kita itu terdepan gitu ya. Dan kita selalu mengutamakan kesempurnaan walaupun sempurna itu milik Allah. Kita ya. tidak hanya yang sempurna hanya milik Tuhan yang Maha Esa ya, tetapi kita akan selalu berusaha untuk menggapai kesempurnaan gitu seperti itu. Ya, itu salah satunya yang beda ya dengan fakulti lainnya. Ini yang ingin saya sampaikan bahwa satu-satunya di Indonesia juga di mana semua prodinya itu terakreditasi ASIN. Nah, ini berkat jasa Pak Holis juga nih ya sebagai ketua internasional. Ya, ini satu-satunya fakultas, bukan hanya ini ya, satu-satunya fakultas yang keseluruhan prodinya sudah diakreditasi secara internasional ya. oleh lembaga akreditasi dari Jerman, ya, ASIN. Itu juga diakui oleh Dikti ya, itu lembaga yang diakui oleh Dikti. Kemendikbud Dikti. Coba slide sebelumnya nih, tadi saya belum menyampaikan bahwa kita ada 5 prodi sebetulnya ya. Tapi yang terkait dengan teman-teman ini ya tentunya adalah program studi sarjana. Nah, program studi sarjana ini tahun ini banyak kesempatan ya buat teman-teman. Ada jalur reguler melalui SNPTN, ada SBMPTN, ada jalur SMUP yang lewat prestasi ya, ada jalur SMUP yang reguler juga, ada juga kelas internasional nih. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait kelas internasional. Untuk departemen sendiri sebetulnya memang ini udah terbagi menjadi 4 departemen. Itu ada farmasetika, ada
farmasi medisinal ya, analisis farmasi dan kimia medisinal, ada farmakologi ya, farmasi klinik gitu kan, dan juga biologi farmasi. Sebetulnya ini sesuatu yang memang spesifik yang nanti ke depan ya kalau sudah masuk kita jelaskan secara rinci. Kalau sekarang hanya reviewnya saja. Nah, selain itu kita juga punya pusat studi. Kenapa ada pusat studi? Pusat studi itu sebetulnya sebagai pusat riset center. Jadi kita itu memang unggul di bidang risetnya juga. Nah, itu salah satu keunggulan ya. Nah, diakomodir oleh 3 pusti ya. Pusti aktif sebetulnya ada 2 ya. Yang satu udah skala nasional bahkan internasional ya. Nah, itu adalah namanya PUPT atau Pusat Unggulan Riset Iptek ya, yang diakui oleh Dikti, satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Fakultas Farmasi di Indonesia dan di untuk farmasi klinik ya. Pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian. Yang lainnya itu pusat studi terkait pengembangan sediaan ya, dan satu lagi pusat studi herbal. Nah, itu juga salah satu keunggulan lainnya ya. Itu sekilas terkait profil fakultas farmasi yang bisa menjadikan ciri khas ya, the faculty of seperti yang terlihat di slide ya. Seperti yang terlihat kita sudah berdiri dari sejak 1959. Jadi termasuk program studi farmasi yang tertua juga ya di Indonesia, gitu, seperti itu. Oke, next slide. Setelah ini, nah ini juga jangan ragu ya bahwa profesor juga kita nambah jadi 15 ya kalau nggak salah. Ini belum termasuk saya sendiri sama Prof Taufik nih. Jadi bahkan profesor paling banyak secara rasio itu di Universitas Padjadjaran adalah Fakultas Farmasi. Itu tepuk tangan lagi dong. Ini semua prestasi banyak sekali nih. Ya, ini termasuk nih Prof Nasrul ini profesor termuda di Universitas Padjadjaran. Jadi di bawah 40 tahun sudah menjadi profesor. Jadi selamat ya untuk Pak Nasrul, dan memang itu juga ini kesempatan ya buat adik-adik sekalian gitu untuk bisa bergabung di program studi sarjana farmasi, khususnya di kelas internasional ya, di kelas internasional, karena staf pengajarnya di sini ada 15 profesor, kemudian dari total 66 dosen ya. Itu yang magister juga Pak Holis, gitu. Pak Insan lulus, mungkin Pak Ari dalam waktu lulus, dekat ini Pak Fatih, itu akan semakin menurun. Dalam waktu dekat rasio yang S2-nya akan sangat jauh berkurang ya. Jadi hampir semuanya di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran pengajarnya adalah S3 gitu ya. Oke, next slide. Nah, kenapa? Ini mungkin Pak Holis nih yang bisa lebih spesifik nih. Kenapa sih harus internasional farmasi Unpad? Di lain beberapa program atau beberapa fakultas lain juga ada atau menawarkan. Apa sih bedanya nih kayaknya? Iya, oke. Terima kasih Prof Nasrul. Ya, kenapa harus internasional farmasi Unpad? Oke, boleh di slide-nya ditambahkan, silakan. Oke ya. Jadi di sini untuk program studi farmasinya sendiri itu, ini kan di program studi farmasi Unpad mungkin di sini Prof Nasrul juga ini ya termasuk yang paling favorit di Indonesia. Banyak yang pemilih ya dari teman-teman adik-adik kelas informatika ya Pak Holis. Iya, jadi di sini rasio keketatannya itu sampai 2,57% ya. Jadi ini nomor 3 di Prodi Saintek di Unpad ya, SBMPTN. Dan kita juga ada di nomor 5 se-Indonesia gitu untuk program studi yang paling banyak dipilih gitu. Itu mungkin yang slide berikutnya. Bahkan di tahun 2021 kita yang pertama ya farmasi itu. Iya, Prof. Jadi di sini ini farmasi dari sisi peluang bekerja gitu ya, peluang bekerja. Di sini kan farmasi juga udah masuk ke top highest paying medical jobs di tahun 2021 ya, Prof Nasrul. Itu survei di tahun 2021. Kemudian berikutnya
Ya, ini mungkin dari sisi prospek itu ya, prospeknya sangat luar prospek biasa, pekerjaannya, pekerjaannya silakan. Prof. Jadi Nasrul, banyak sekali. Ini sebetulnya yang terlisting di sini itu kita berikan 6 contoh utama ya. Bahkan di luar ini sekarang udah ada digitalisasi juga ya. Jadi ada semacam health application juga kayak di Halodoc, dimanapun teman-teman juga bisa bekerja di sana ya sebagai farmasis. Jadi udah jelas lah, ada industri farmasi, ada di hospital, ya ada di farmasi atau apotek ya, ada di pelayanan kefarmasian, ada juga education ya, dan distributor ya, atau pedagang besar farmasi. Nah mungkin Pak Holi sebetulnya ini kita akan bicara tadi, kira-kira kelebihannya. Kalau ini kan mungkin semua yang masuk farmasi akan seperti ini gitu. Nah, beberapa program khusus yang spesialis untuk internasional kelas internasional farmasi kita itu apa saja sih Pak Holis? Ya, ini mungkin saya sampaikan dulu job prospeknya, bahwa untuk farmasi ini kan tadi ya seperti terlihat juga di tampilan ya, bahwa ada setidaknya 6 di sini kan 6 lapangan pekerjaan kan yang sangat luas. Kita di bidang industri farmasi ada ada ratusan industri farmasi di Indonesia yang skalanya skala besar gitu. Kemudian jelas di rumah sakit, kemudian apotek juga ya, tadi seperti disampaikan, pelayanan farmasi di pemerintahan, di dinas kesehatan, di balai di puskesmas, di balai POM, badan POM gitu ya, seperti itu. Kemudian juga bisa juga di pendidikan farmasi seperti kami ini, saya dan Prof. Nasrul ya di sini. Kemudian juga bidang pedagang besar farmasi gitu. Nah ini kan lapangan pekerjaan untuk farmasi gitu. Nah apa kelebihannya untuk international pharmacy? International farmasi untuk kelas internasional itu programnya sama. Untuk kurikulumnya diberikan sama dengan yang reguler gitu, tetapi kelebihannya metodologi dari delivery metodenya itu in English gitu ya. Jadi sudah mempersiapkan diri untuk gitu. Persaingan global ya, Pak Holis ya. Itu kelebihannya. Jadi karena kita juga fakultas farmasi ini sudah terakreditasi secara internasional, udah globally recognized gitu. Kemudian standar juga, internasional. Betul. Banyak program-program khusus yang memang seperti student exchange ya, ada juga beberapa yang nanti khusus di untuk semester ini kita juga memiliki program untuk kelas internasional ini. Program kita itu bekerja sama secara langsung dengan universitas kelas dunia ya, gitu. Yang ada Groningen University di Belanda, kemudian dengan University Science Malaysia, ya USM Malaysia. Dan kita juga sedang proses dengan Rutgers University di USA gitu ya. Kita ada beberapa pilihan nanti ke depannya. Ya, untuk Rutgers University sebetulnya kita sudah kerjasama ya, sudah ini double degree program untuk master degree gitu. Dan ini tidak tertutup kemungkinan karena kita kan sudah menjalin kerjasama yang baik, bahwa untuk undergraduate pharmacy internasional juga akan memiliki kerjasama yang sama gitu ya, untuk exchange program. Jadi ada kelebihan dari internasional farmasi ini, bahwa di akhir semester, di akhir semester itu akan ada exchange program selama 1 semester di universitas partners gitu. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Ya, ada juga semacam yang dengan kemarin Pak Rahman Rustam dari Bio Farma itu ada. Ya, jadi kita juga ada reguler in lead program gitu, jadi innovation leader program di weekend ya, weekend in lead. Jadi ada beberapa kita mengundang alumni yang sukses ya, gitu. Salah satunya kita juga mengundang direktur Bio Farma yang memang alumni dari Fakultas Farmasi Unpad ini gitu. Sama pelayanan juga lebih spesifik ya, karena kalau reguler itu kan hampir lebih dari 100 orang gitu ya. Sedangkan kan kelas internasional ini yang saya rasakan di prodi gitu ya. Jadi saya sudah melihat internasional kelas ini kan tidak lebih dari 10 orang. Artinya itu terkontrol siapa saja orang-orangnya, terus semester berapa sekarang. Nah, itu lebih diperhatikan juga oleh program studi ya, untuk lebih cepat mengejar sarjananya gitu ya. Dan kita juga
lebih diberikan layanan yang spesial juga ya untuk kelas internasional ini. Jadi banyak sekali sebetulnya ya yang bisa banyak disampaikan. sekali kelebihan yang ditawarkan dari kelas internasional farmasi ini gitu. Jadi apa namanya programnya sendiri tadi ya disampaikan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ketika dalam bahasa Inggris kita tuh akan lebih siap untuk bersaing secara global gitu. Kita juga mendatangkan dosen-dosen tamu dari universitas partners itu di perkuliahan, kemudian kesempatan untuk exchange baik itu apa yang didapat oleh reguler bisa juga didapatkan oleh kelas internasional, dan ada kesempatan yang tidak bisa didapat oleh kelas reguler tetapi bisa didapatkan oleh kelas internasional itu seperti Cuman itu. Memang perbedaannya ya pasti kita harus bicara pahitnya juga. Itu tentunya dari sisi UKT itu akan berbeda ya Paulis ya. Dari sisi tuition fee-nya itu berbeda dengan kelas reguler. Dan itu semua informasi ada didapatkan di web SMUK-nya. Oke, ya seperti itu. Mungkin yang di berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang fasilitas yang kita tawarkan ya, gitu. Jadi kita punya 3 gedung utama, ada gedung dekanat ya. Seperti ini juga gedung baru ya, tapi mungkin karena ini green screen jadi nggak kelihatan ya. Ini sebetulnya luar biasa kalau dilihat sekeliling ini. Itu merupakan suatu fasilitas baru, ini belum ada di sini, belum masuk ya. Ya, jadi kita lab instrumen juga relatif ya. Kelas-kelas hibrid juga kita punya banyak. Kita punya beberapa kelas hibrid yang untuk dapat mengakomodasi. Podcast ini juga ada 2 ya di fakultas, ada 2, yang satu di fakultas. Ya, kita bisa mengakomodasi mengakomodasi tantangan ya, tantangan zaman terutama pasca COVID-19 ini. Kita juga siap untuk melaksanakan hybrid education gitu ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini achievement ini ya luar biasa ya. Jadi kita menjadikan suatu fakulti yang excellent ini terbukti bahwa kita mendapatkan juara umum nih. Juara umum di tingkat universitas. Jadi farmasi ini jadi yang pertama ya. Ini namanya Praja Brata Award tahun 2020. Kemarin kita sempat turun kedua, tapi mudah-mudahan tahun ini kita naik lagi ke pertama ya. Kita selalu bersinergi, berkompetitif dengan Fakultas Kedokteran sebetulnya ya. Nah, yang lainnya juga yang ingin disampaikan adalah kegiatan kemahasiswaannya. Jadi di sini tidak hanya akademik sebetulnya ya. Jadi teman-teman, kegiatan non-akademik juga akan diapresiasi dalam bentuk SKPI namanya ya, atau sertifikat pendamping ijazah, di mana itu juga diperlukan loh untuk dunia pekerjaan ke depannya. Jadi banyak sekali yang sukses di sini. Ada juga PIMNAS, ini adalah merupakan kompetisi nasional ya. Dan Fakultas Farmasi setiap tahunnya selalu ada yang mewakili, bahkan mendapatkan medali terakhir ya Paulis ya. Terakhir alhamdulillah dapat medali emas. Paulis sendiri ya kemarin yang jadi pembimbingnya. Saya sebagai pembimbingnya. Artinya di sini juga ada kegiatan hobi juga ya, ada yang olahraga, futsal, basket, segala macam ini kita sediakan ya, difasilitasi dalam bentuk unit kegiatan mahasiswa, dan nantinya ujungnya adalah prestasi. Makanya nggak heran ada jalur prestasi juga. Prestasi dari mahasiswa farmasi tidak terlepas dari program dan layanan yang kita berikan ya, yang sudah standar internasional tentunya. Jadi sehingga prestasi kita juga tidak hanya di level nasional gitu ya. Jadi beberapa mahasiswa kita sudah mampu berkompetisi di level internasional. Ya, seperti itu. Oke, next slide. Berikutnya. Nah, ini beberapa contoh. Oh, ini nih, Pak Holis paling tahu nih. Ini juga termasuk ya achievement dari award bahwa setiap tahunnya ya kita selalu mengirim di program untuk pertama ISMA ya. Sendiri tahun pertama kita mengirimkan berhasil ya meloloskan 2 orang awardee untuk ISMA. Ini ISMA ini tahun sendiri ini exchange dari kelas program. Internasional kalau nggak salah ya. Tahun ini alhamdulillah 1 orang dari kelas internasional dan 1 orang dari kelas reguler gitu. Ya. Jadi kita kesempatannya memang sama, tapi kelas internasional ini lebih terlatih karena mereka sudah terbiasa interview dalam bentuk English ya. Jadi, ya seperti itu. Kita punya untuk ISMA sendiri karena ini programnya dari Dikti gitu, memberikan kesempatan yang sama baik untuk reguler maupun internasional. Tetapi untuk yang kelas internasional memiliki benefit gitu ya, karena sudah sehari-hari
diberikan delivery method dalam bahasa Inggris sehingga mereka lebih lebih kompetitif lah, dalam artian ketika sesi interview gitu khususnya itu mereka udah lebih terbiasa gitu, seperti itu. Oke, next slide. Oh, ini beberapa. Terakhir kita banyak dari Mesir ya yang kedatangan juga. Jadi bukan hanya inbound, bukan hanya outbound atau keluar. Ini adalah inbound. Jadi inbound ini adalah SEP. Di SEP ini tuh sebetulnya kerjasama dengan IPSF ya kalau nggak salah ya. Iya. Terakhir sekarang mau buka lagi ya. Dan karena tahun ini tahun alhamdulillah kan ada COVID ya. 6 orang yang sudah kita vakum ya kemarin ya 2 tahun ya. Jurusan atau prodi farmasi yang menerima di Indonesia yang sekarang gitu, yang menerima secara offline untuk program student exchange program gitu. Ada ya, tahun ini yang sudah sedang proses untuk kedatangan, ada 6 orang ya, 4 orang dari Mesir dan 2 orang dari Slovenia. Wah, dari Europe ya. Kemarin juga pernah dari Prancis waktu sebelum pandemi itu. Bahkan bisa menghasilkan publikasi itu dari internasional, dari student exchange program. Iya, ya itu. Jadi banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh program studi. Dan nanti ke depan, karena waktu kemarin itu kan belum ada komunitas kelas internasional, nanti diharapkan nih SIP ini tuh dikolaborasikan atau diatur oleh kelas mahasiswa di internasional di bawah upgraders itu kalau memungkinkan ke depannya ya. Iya. Seperti jadi itu. lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman karena udah biasa bicara English, jadi nanti kan bisa menjadikan guide lah ya, tour guide dengan mahasiswa dari luar negeri ini. Nah, ini informasi yang mungkin di ini juga ya. Untuk masih ada waktu. Sekarang bulan penerimaan, sekarang tanggal 10 ya. Itu 17 Juni, seminggu lagi ya. Penerimaan untuk internasional graduate program batch 2 ini akan ditutup ya. Ini tanggal 17 Juni 2022. Jadi untuk adik-adik yang memang berminat untuk melanjutkan pendidikannya di bidang farmasi, kita welcome untuk mendaftar di program internasional dari Fakultas Farmasi ya, undergraduate program di Fakultas Farmasi Unpad ini. Dan untuk informasinya adik-adik bisa membuka website ya, website penerimaan melalui smup.unpad.ac.id seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya. Ya, ini itu informasi yang bisa teman-teman explore kembali. Kita punya semua saluran media sosial, ada Facebook, ada Twitter ya, ada YouTube juga, ada Instagram, ada juga Telegram. Silahkan pergunakan sebaiknya karena disitulah tempat bertanya ya, tempat untuk mengetahui lebih jelas, lebih detail lagi terkait fakultas farmasi. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Jessica. Silakan Jessica. Oke, terima kasih banyak Pak Nasrul dan Pak Holis. Tadi penjelasannya cukup banyak informasi baru yang bisa teman-teman dapatkan nih. Tadi dari penjelasannya apa aja fasilitasnya dan juga tanggal pendaftarannya. Boleh dicatat ya buat teman-teman. Kita terakhir buka pendaftarannya tanggal 17 Juni. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung daftar aja ke website kita. Nah, mungkin sekarang aku bakal nanya-nanya ke Pak Holis dan Pak Nasrul tentang beberapa pertanyaan yang mungkin sering masuk dari teman-teman ataupun sering teman-teman bingungin, dan buat teman-teman di sini kalau ada pertanyaan juga boleh langsung dikirimkan di kolom chat ya. Jadi mungkin pertanyaan yang paling basic dulu mungkin ya untuk anak-anak kuliah, anak-anak SMA yang memikirkan kuliah pasti mungkin sedikit bingung nih di antara medical kompleks lainnya, kira-kira apa sih perbedaan farmasi dengan jurusan medical kompleksnya, mungkin kayak FK, keperawatan, ataupun mungkin apa bedanya dengan jurusan kimia yang katanya farmasi ini sering sama nih dengan jurusan kimia. Mungkin boleh dijelaskan oleh Pak Nasrul dan Pak Holis. Oke, silakan Pak Nasrul mungkin. Ya, sangat berbeda jelas ya. Jadi farmasi ini kalau kita lihat outputnya, yang pertama kalau kimia, maka nanti outputnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan kimia. Kalau farmasi ini kan tadi kita ada 4 bidang ilmu tadi ya.
Jadi sebetulnya spesifiknya tuh ada 2 cabang utama ya. Ada ke jalur pelayanan ya, ada jalur ke sains gitu. Nah kalau pelayanan sendiri ini nanti jadi ke depannya itu dia melayani sama halnya seperti dokter. Nah jalur berikutnya itu kita harus mengikuti program profesi apoteker. Jadi yang namanya profesi apoteker itu kan mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya atau terhadap kefarmasiannya. Jadi kalau sudah ke pelayanan, otomatis nanti akan berhadapan dengan pasien nantinya. Bisa di apotek, bisa di rumah sakit gitu ya ke depannya. Jadi artinya untuk farmasi sendiri spesifiknya ke arah situ. Yang kedua adalah sains. Sains itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan cara membuat obat gitu ya. Cara menemukan obat, cara untuk menjamin mutunya obat. Nah, itu ada di industri farmasi, ada juga di bidang di dunia pendidikan gitu. Nah, itu adalah jalur sainsnya. Oleh karenanya itulah yang berbeda ya secara spesifik dengan jurusan-jurusan lainnya. Selain itu, yang paling berbeda adalah praktikumnya, Pak Holis. Banyak sekali praktikum ya di kita ya, dan disitulah seninya farmasi. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Nasrul bahwa seorang farmasis itu dilindungi oleh hukum di Indonesia. Jadi kita memiliki kewenangan gitu sebagai farmasis itu untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Nah, apa itu pelayanan kefarmasian? Itu pelayanan melibatkan bukan hanya meracik atau ini ya. Dalam artian kita itu juga terlibat untuk berinteraksi dengan pasien gitu terkait keamanan penggunaan dan juga khasiat dari obat ya, karena dalam hal ini di bidang sainsnya juga farmasi itu bukan hanya di apotek gitu ya bayangannya, tetapi kita juga bisa sebagai saintis dalam artian kita itu bagian terpenting dari pengembangan obat. Jadi obat bisa sampai ke pasien itu dari hulu ke hilir. Intinya, itu ada peran dari farmasi. Yang tahu tentang obat adalah farmasi. Ya, kalau obat tanya farmasi, obat ya tanya farmasi, tanya apoteker. Gitu. Bedanya lagi apoteker atau farmasi itu disebut sebagai tenaga kefarmasian yang masuk sebagai tenaga kesehatan. Oleh karenanya kemarin ketika COVID ya, ketika di rame-rame ada di asrama asrama apa sih atlet itu. Nah, tenaga kefarmasian itu diperlukan. Ada sukarelawan juga yang diperlukan. Ya itu bedanya mungkin kalau dari sainsnya untuk kimia ya, karena memang banyak ya. Obat itu kan kimia artinya ya, memang ininya. Tetapi untuk orang kimia mereka tidak memiliki pengetahuan farmakologi gitu. Nah, kelebihannya kita basicnya kimia, termasuk saya ini dari departemen analisis farmasi ya dan kimia medisinal gitu. Nah, kita juga mempelajari farmakologi gitu. Jadi sehingga paripurna lah gitu. Dan mungkin kalau kita masuk ke slogannya Fakultas Farmasi, The Faculty of Excellence. Jadi kita juga terekspos juga terkait farmakologinya juga. Pelayanan kefarmasian kita juga mendalami ya. Cuman konsekuensinya memang perkuliahannya tadi seperti kata Prof. Nasrul, ada banyak praktikum yang ini kan. Seru lah. Ya. Tetapi di balik banyaknya praktikum yang kita harus jalani, ini tadi di slide yang kita presentasikan banyak juga prestasi yang kita bisa capai ya. Mungkin di sini ada. Maka saking banyaknya praktikum itu biasanya benih-benih cinta itu juga antar angkatan dan segala macam itu dari sisi ininya ya, dari sisi itu mungkin pengalaman pribadinya Prof. Nasrul ya. Banyak sekali pasangan-pasangan yang memang akhirnya ketemunya di sini gitu ya, jodohnya gitu ya. Itu mungkin dari ini ya. Ya intinya seru lah pokoknya ya. Ayo gabung dulu deh. Yang penting punya interest dulu di bidang IPA ya. Jadi kalau interestnya di IPS ya jangan dipaksain lah. Minimal interest dulu ke IPA, nanti ayo masuk ke sini. Itu mungkin Jessica ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa lebih tahu nih kalau teman-teman tertarik dengan obat atau mungkin suka kimia dan suka bidang-bidang kesehatan, boleh banget masuk farmasi. Nah, terus mungkin dari teman-teman ada yang bingung nih, kan Fakultas Farmasi di Indonesia ada banyak ya Pak, nggak cuma dari Unpad aja. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan dari Universitas Padjadjaran sendiri, terutama mungkin program internasionalnya dibandingkan dengan universitas-universitas lainnya. Boleh dijelaskan? Oke, pertama mungkin saya ini dulu ya, apa namanya, kasih sedikit introduction dulu. Tadi sebetulnya kalau terkait bedanya Fakultas Farmasi dengan yang lainnya kan udah ada di slide-nya ya tadi ya. Jadi bisa diputar bulak lah, putar balik ya di playback. Tadi ini lebih ke spesifik ke kelas internasional mungkin Pak Holis. Nah, yang pertama adalah kita sudah berjalan 2 tahun. Artinya kita sudah pengalaman dan sudah terus memperbaiki diri ya, supaya apa? Supaya menuju ke the Faculty of Excellence. Dan sebetulnya kelas internasional ini kita sudah mulai dari tahun 2011, tetapi yang dikhususkan hanya khusus sekarang menjadi kelas internasional yang terpisah dari kelas reguler. Jadi sejak tahun 2000 kita juga sudah ada lulusan kelas internasional itu lebih dari 300 orang ya, tersebar di Malaysia dan sekitarnya sebetulnya ya. Di sana hampir setiap angkatan itu lebih dari 40 orang sebetulnya. Dari mulai angkatan 2000 terakhir pokoknya 2005 ya. Nah, 5 tahun ke belakang tuh itu sangat aktif ya. Jadi memang ada pergantian regulasi dan sebagainya. Akhirnya kita stop dulu dan baru kemarin kita berani membuka kembali. Artinya dari sisi pengalaman sih bukan 2 tahun ya. Kita sudah mengelola kelas internasional ini dan bahkan lulusannya juga sudah ada dan diterima dan bahkan sudah menjadi bos-bos mungkin sekarang ya. Seperti di profil yang sudah kita sampaikan bahwa program internasional kita sudah terakreditasi oleh jawatan dari Malaysia ya, lembaga akreditasi dari Malaysia gitu, seperti itu. Dan pada tahun ini semua prodi di Fakultas Farmasi juga sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional dari Jerman, ASIN itu. Gitu. Itu yang membedakan dengan kelebihannya. Tidak ada satupun fakultas, bukan hanya farmasi ya di Indonesia yang semua prodinya terakreditasi internasional. Baru Fakultas Farmasi Unpad saja. Itu. Kemudian apalagi bedanya katanya ya tadi sebenarnya sudah mungkin bisa di playback lagi ya. Kita kerjasama dengan universitas ternama di dunia. Rasio profesor juga mungkin di se-Indonesia kita yang paling banyak ya profesornya di Fakultas Publikasi silahkan bisa dilihat ya publikasi ilmiahnya. Jadi publikasi ilmiah itu sejalan dengan riset yang kita lakukan gitu. Jadi publikasi juga paling banyak. Jadi kita sudah tidak berbicara lagi akreditasi ABC gitu ya dari nasional. Kita sekarang berbicaranya internasional. Jadi kita sudah memikirkan bagaimana teman-teman ini yang masuk di sini untuk go globally. Karena memang visi misi kita dari fakultas sendiri tahapannya sekarang adalah tahapan internasionalisasi. Jadi cocok nih. Gitu mungkin Jessica. Oke, baik Pak. Berarti bukan cuma sudah terakreditasi A dan juga sudah... Wah, ini Jessica lagi di kos-kosan ya biasanya ya. Karena memang hari ini itu adalah minggu tenang Pak Holis. Jadi harusnya sih tenang nih sekarang nih lagi belajar nih UAS nih harusnya buat minggu depan nih. Gimana Jessica tadi sempat terputus? Oh ya Pak. Tadi berarti udah bukan cuma terakreditasi A dan juga udah terakreditasi langsung oleh ASIN dan juga tenaga-tenaga pendidiknya udah terjamin lah ya Pak kalau bisa dibilang. Nah, mungkin kalau buat teman-teman di sini ada yang masih bingung juga, mungkin itu pertanyaan saya juga sih pas masih SMA. Kira-kira di Farmasi Unpad ini lebih concern-nya ke bidang mana ya? Apakah bidang kepelayanan atau ke bidang industri atau kita belajar semuanya? Itu juga jadi concern saya sih pas masih jadi siswa SMA. Ya, makasih Jessica. Pertanyaan sangat bagus sekali nih. Jadi udah di SMA udah memikirkan jauh ya. Jadi itu memang diharapkan seperti itu tuh. Jadi intinya seperti ini. Dunia pendidikan farmasi itu kan memang ada standarisasinya ya sekarang. Utamanya kan farmasi ini kan masuknya nanti untuk
ujian nasional SKAI atau Standar Kompetisi Apoteker Indonesia. Sebetulnya kita mengarah ke situ salah satunya. Artinya di SKAI itu penjurusan atau ujian itu masih secara general gitu. Jadi makanya di kita di Fakultas Farmasi ini porsinya itu ada memang di tingkat akhir itu akan mengarah teman-teman ini interestnya kemana nih? Ke 4 departemen tadi. Sebenarnya 4 departemen ini kalau kita bagi lagi itu ada yang ke pelayanan, ada juga yang memang ke sains. Jadi memang penjurusannya itu ada di tingkat akhir dengan harapan ketika ujian nanti di apoteker gitu masih ilmunya itu secara general itu menyesuaikan atau sesuai dengan standar kompetensi apoteker tadi. Jadi kalau dari sisi porsinya sih masih sama ya, 50-50 kalau di kita. Dan bahkan justru itu suatu kelebihan ya. Karena kalau misalkan sudah spesifik, nanti ketika standar kompetensi apotekernya dites gitu ya. Wah ini, waduh saya lupa nih bahasannya. Jadi ini kelebihan gitu ya. Di Fakultas Farmasi Unpad ya, kita mengacu ke standar kompetensi apoteker Indonesia. Jadi kurikulum kita memang sebenarnya bukan kelebihan ini ya, tetapi spesifiknya. Bahwa kita tidak fokus ke salah satu bidang gitu, tetapi kita mengikuti standar nasional ya, standar nasional kompetensi apoteker Indonesia. Betul. Jadi semua bisa kita dapatkan di sini. Tapi kita mengarahkan juga ke mahasiswa, silahkan mau kemana nih penjurusannya ke depan? Ya, untuk pemilihan bidang yang nanti didapatkan biasanya nanti di akhir pada saat tugas akhir kita mengambil topik yang sesuai dengan minat kita gitu. Seperti itu. Gitu Jessica, kayaknya jelas harusnya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung nih kira-kira tertariknya ke industri atau ke pelayanan atau lebih ke penelitian. Soalnya kita belajar semuanya ya Pak di sini. Nanti di akhir baru mulai teman-teman boleh pikirkan lebih tertariknya kemana setelah udah belajar semuanya. Nah, pertanyaan yang paling penting lagi mungkin untuk teman-teman yang ada di Indonesia, boleh nggak sih anak siswa-siswi dari Indonesia daftar ke internasional farmasi? Apa hanya mahasiswa asing yang boleh? Jawabannya boleh sekali. Ya, jadi kita tidak ada diskriminasi tentunya gitu, bahwa kita juga menerima mahasiswa dari WNI maupun WNA ya, kita untuk kelas internasional ini kita menyediakan untuk informasi lebih lengkap mungkin adik-adik bisa melihat ke websitenya SMUP ya, website smup.unpad.ac.id. Jadi kesempatan ini kita buka baik untuk WNI maupun WNA seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Selain itu, untuk masuk ke International Farmasi Unpad, apakah perlu menyiapkan beberapa tes bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, atau lain sebagainya? Ya, itu salah satu syaratnya melampirkan sertifikat dari bahasa Inggrisnya gitu. Ya, baik. Untuk lebih detail boleh melihat ke website SMUP-nya karena di situ bisa dibuat checklist ya untuk persyaratannya apa saja yang bisa dilengkapi untuk proses pendaftarannya gitu. Ya. Oke, baik. Selain itu mungkin selain tes Inggris ya, mungkin tes Inggris yang emang harus dipersiapkan agak lama. Kalau selain itu kira-kira apakah ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman SMA di sini untuk bisa nih keterima di International Unit Farmasi, kayak apakah harus belajar dulu atau harus tahu tentang farmasi dulu atau gimana nih Pak? Oke. Ya, harus belajar dulu, saya rasa semua di aplikasi SMUP itu udah jelas kalau nggak salah ya, berapa TOEFL-nya yang dipersyaratkan. Karena itu jadi syarat-syarat yang memang kelas internasional sendiri kalau nggak salah ya, itu ada sendiri itu TOEFL-nya berapa. Kecuali kalau yang S1. Kalau S1 itu lulus itu harus 475, tapi masih bisa istilahnya ketika kuliah itu masih diperbolehkan. Tapi ketika mau SHP itu TOEFL-nya harus diupload 475. Gitu. Ya, karena tuntutan ya. Jadi tuntutan dari globalisasi sendiri bahwa ada kemampuan bahasa Inggris dan jangan terlalu khawatir, kemampuan bahasa Inggris itu juga bisa
kita upgrade gitu karena memang Universitas Pajajaran juga akan mempunyai lembaga bahasa Inggris sendiri, jadi kita bisa sambil jalan juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita seperti itu. Itu mungkin Jessica. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman yang masih bingung dari Indonesia. Oh, Jessica, sebelum Jessica yang punya list, ini mungkin ada tamu juga nih, boleh ditanya atau boleh ini mungkin ya, disapa juga nih sebelum melanjutkan pertanyaan yang sudah ada dari berbagai macam media sosial ya. Iya, boleh nih dari Kak Dian. Halo Kak Dian, apakah ada di sini? Ya, silakan. Halo Kak. Silakan. Halo, salam kenal. Siapa namanya? Silakan. Iya, Kak. Sepertinya nge-freeze ya. Iya nih, sepertinya Kak Dian agak kurang baik ya sinyalnya. Oke, sambil menunggu atau boleh di ini ya, yang lain dulu, silakan. Oke, mungkin pertanyaan dari teman-teman yang berasal dari Indonesia mungkin ya. Kira-kira apa sih Pak perbedaannya reguler atau reguler dengan internasional dari segi activitiesnya ataupun pelayanan-pelayanan yang dapat di-provide oleh Fakultas Farmasi ini sendiri? Tadi kayaknya sudah Sepertinya tadi sudah ya dijawab di kayaknya presentasinya ya, sudah terjawab gitu. Tetapi mungkin saya sampaikan kembali bahwa kelas delivery methodnya berbeda ya. Kalau untuk kurikulumnya sama dengan yang reguler, tetapi delivery methodnya berbeda. Kemudian kelasnya juga khusus gitu. Jadi hanya tidak digabung dengan kelas reguler. Kemudian ada beberapa program, kemudian ada beberapa program yang khusus diberikan untuk kelas internasional. Salah satunya exchange program gitu ke universitas partner. Dalam hal ini ada University of Groningen di Belanda atau University Science Malaysia gitu. Dan untuk informasi, universitas ini ada di 100 besar dunia. Dua-duanya gitu ya untuk bidang farmasi. Kemudian ini juga ada program InLead gitu ya. Jadi weekend program itu sharing dari alumni sharing dari alumni, kemudian dari stakeholders yang ternama gitu ya. Seperti itu. Itu yang khusus diberikan ke kelas internasional. Juga ada special guest lecture dari universitas kelas dunia lainnya. Itu yang khusus diberikan ke kelas internasional dan tidak diberikan ke kelas reguler. Itu spesifik atau kelebihan kelas internasional dibanding dengan kelas reguler. Oke, baik. Saya cukup ya. Dari Pak Nasrul, apakah ada tambahan? Cukup, kayaknya tadi sudah jelas tadi. Tinggal di playback aja nanti ya di YouTube-nya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau daftar reguler atau internasional ya. Jadi di internasional sini kita juga banyak banget activities lain yang bisa teman-teman dapatkan nih. Baik yang menambah ilmu atau hard skill dan juga soft skill. Nah, mungkin pertanyaan dari teman-teman udah sih segitu. Kalau dari Kadian sendiri mungkin kita bisa kembali ke Kadian. Halo. Ada pertanyaan? Boleh nggak dibuka juga kalau sinyalnya? Ya, off cam juga tidak apa-apa. Ya, silakan. Atau di chat aja mungkin boleh juga ya. Sebelum kita tutup karena mungkin jam 11 kita ini berakhir ya. Mungkin sambil menunggu Kadian. Apakah sudah ada Kadian? Oke, suaranya putus-putus. Iya, kedengaran tapi suaranya putus-putus, Kak. Ada ya, Kak. Makasih. Mungkin di chat aja ya. Nanti kita jawab aja ya. Iya, betul sekali. Mungkin Kak Dian boleh mengirimkan pertanyaannya di chat. Dan selain itu mungkin personal nanti dikirim ya. Sambil kita menunggu Kak Dian untuk bertanya di chat, dari Pak Holis dan Pak Nasrul sendiri, apakah ada informasi tambahan ataupun yang ingin disampaikan gitu, Pak?
Saya selalu singkat, padat, dan jelas ya untuk terakhir ini, di sesi terakhir ini. Ini kok nggak ada. Halo? Oke. Ya, jadi yang pertama adalah niatkan dulu dari diri sendiri. Artinya kalaupun misalkan itu diminta oleh orang tua, tetap harus punya minat dari diri sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ukur diri sendiri. Jadi ukur diri sendiri itu apa? Kita lihat, kita punya standarized, kita punya standar kelulusan tersendiri. Jadi tentunya jangan dibandingkan dengan universitas-universitas yang di bawah kita. Jadi kita sudah punya standar, sudah punya establish, sudah lama, maka standarnya adalah standar Fakultas Farmasi Unpad. Bagaimana cara menghitung diri, mengukur diri itu biasanya itu banyak sekali tryout gitu ya, atau ya lembaga-lembaga lembaga-lembaga tes yang bisa mengukur diri sendiri gitu. Nah, setelah itu yang kedua, maka yang ketiga baru ikhtiar. Yuk, mari pilih. Dan nanti di sini kita sudah banyak menanti teman-teman seperti Jessica di sini yang membantu ya, meluruskan atau membantu mengabulkan cita-cita yang nomor 1 tadi, cita-cita niat tadi. Itu saja sih dari saya. Terima kasih Jessica. Baik, terima kasih banyak Pak Nasrul atas kata-kata penyemangatnya. Mungkin ada kata-kata penyemangat juga dari Pak Halis. Terima kasih Jessica. Dari saya juga tidak banyak ya. Jadi merujuk ke filosofi atau slogan kita Fakultas Farmasi di Faculty of Excellence gitu. Ayo bergabung dengan kami dengan The Faculty of Excellence untuk mengejar excellency seperti itu. Ayo bergabung, kita memang kembali lagi ya, tidak ada no pain no gain gitu ya. Kita berproses bersama untuk mengejar kesuksesan di masa depan. Itu, terima kasih. Dan mungkin ini kita bisa foto bareng nih kayak gini nih ya. Ini kita filosofinya gini. Mungkin Pak Holis ini apa ini Pak Holis kayak gini tuh? Ya, ini seperti lambang sayap untuk terbang. Jadi dengan bergabung kalau di sini kita FF ya. Jadi ini kayak huruf F dan kita F bisa gitu ya. Huruf FF gitu ya. Fakultas Farmasi terbang setinggi-tingginya. Seperti itu. Ya. Mungkin sebelum kita nanti sesi dokumentasi, kita ke satu pertanyaan terakhir ini dulu ya Pak. Dari Kak Dian, yaitu international programnya diperuntukkan untuk teman-teman S1 saja Kak, atau ada untuk S2 atau S3 ya? Soalnya Kak Dian mungkin cukup tertarik ya dengan program internasional di S2. Oke, S2 kebetulan ada double degree dengan Rutgers University di USA kemarin sudah menghasilkan 1 lulusan ya. Jadi itu salah satu bahwa internasionalisasi juga berjalan di program pasca. Jadi ada programnya khusus juga. Ada juga program sandwich. Jadi ada beasiswa yang memang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran. Terakhir kemarin baru rilis ada beasiswa BUPP dan BUDP. Jadi itu suatu beasiswa yang sebetulnya nanti diwajibkan memiliki co-promotor atau pembimbing dari luar negeri. Sehingga nantinya internasionalisasi itu ada risetnya di luar negeri. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, program khusus untuk terpisah dari kelas reguler untuk pasca itu memang tidak dikhususkan, tetapi program magister dan doktor kita sudah sama juga ya, well recognized internationally. Jadi memang beberapa mahasiswa yang sekarang sudah berjalan juga memang melakukan exchange exchange research dengan universitas di luar, diantaranya mungkin sekarang ada yang S3 sekarang lagi di Jepang gitu. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan promotor-promotor dari luar negeri gitu ya untuk promotornya. Satu lagi mungkin sedikit tambahan ya Jessica sama teman-teman, sampaikan juga ke orang tua gitu ya, bahwa terpikir kalau di kita itu kelas internasional, artinya nanti banyak ya, nanti orang asing di sini. Sebetulnya itu salah satunya. Tapi yang paling utama adalah sebetulnya kita membawa atau kita membuat ya mahasiswa internasional ini go global. Jadi
go internationalize. Jadi go internasional. Artinya sebetulnya justru fokus utamanya adalah bagaimana mahasiswa orang Indonesia ini kita bantu gitu ya, WNI ini untuk apa? Untuk ke luar negeri, untuk lihat lebih luas lagi bahwa dunia itu tidak seperti daun kelor gitu ya. Jadi kita akan berikan suatu wawasan yang luas, yang internasionalisasi ini gitu ya. Bahkan kenapa tadi ada program student exchange gitu ya. Kenapa kita ada program double degree-nya, kenapa kita ada program internship di universitas-universitas di luar negeri, itu salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah untuk membuat mahasiswa Indonesia ini kita melalui Fakultas Farmasi ya, jalur internasional ini untuk global. Itu mungkin Jessica ya. Oke, baik. Berarti bisa ya untuk teman-teman S2 dan S3 yang ingin ikut juga bergabung bersama International Unit Farmasi Unpad, itu bisa banget dan juga kita banyak partnership dengan universitas-universitas luar negeri lainnya. Nah, akhir kata mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan mungkin di kolom komentar chat ataupun bisa ditanyakan langsung ke Instagram International Unit Farmasi ataupun ke FM Unpad ya Pak, nanti langsung dijawab oleh adminnya itu sendiri. Nah, boleh ya dilihat di virtual background di belakang. Ini Unpad tapi ya, nanti ada yang FM Unpadnya mungkin. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mungkin saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Holis dan Pak Nasrul untuk informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan. Semoga teman-teman yang masih bingung ataupun masih ragu-ragu nih untuk bergabung bisa langsung daftar karena pendaftaran itu kita tutup di tanggal 17 Juni ya Pak, dan tidak ada gelombang ketiga tadi disebutkan. Jadi jangan ragu-ragu lagi sebelum kelewatan nih kesempatannya. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita foto bersama dulu, boleh dari operator dibantu foto bersama dengan gaya ini. Boleh dari Nabila? Oke, Mangga. Dalam 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Farmasi Unpad.